Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Setelah tadi pada sesi pertama kita membahas kenapa harus berkomunikasi dan apa ciri-ciri dari komunikasi yang sehat itu, kapan kita harusnya memulai berkomunikasi, yang saya katakan seharusnya dimulai sejak malam pertama. Karena itu kalau kita lihat dalam susunan acara ijab qabul, sebelum seorang laki-laki mengucapkan qabul atas ijab yang disampaikan wali dari pihak perempuan, itu sebenarnya sebelum itu ada namanya khutbah nikah dulu. Seandainya dalam khutbah nikah itu si laki-laki merasa berat mengerjakan kewajiban-kewajibannya nanti sebagai seorang suami, dia boleh mundur sebenarnya sebelum nanti terjadi ijab qabul. Di urut-urutannya itu kan khutbah nikah dulu, baru nanti ijab qabul. Di khutbah nikah itu kan diterangkan kewajiban nanti sebagai suami begini-begini, sebagai istri begini-begini. Dan kalau mereka ternyata sangat berat, ya lebih baik nggak jadi daripada nanti menikah kemudian malah mendolimi atau menyakiti pasangan. Karena rumah tangga bukan sarana untuk mendolimi, tapi rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan bersama-sama. Kemudian, bagaimana Anda bayangkan kalau suami istri yang sudah melakukan ijab qabul, sudah menjalani rumah tangga bertahun-tahun, tapi bahkan tidak mengerti kemana sebenarnya arah pernikahan ini, dan juga tidak mau berkomunikasi. Jadi kebanyakan di antara kita ya hanya sekedar tinggal di satu tempat, kemudian menjalani aktivitas harian, ya. Kemudian kalau ada sedikit rezeki dipakai buat beli rumah, beli mobil, dan tiba-tiba mereka merasa itu sudah berkeluarga. Gitu. Nah, materi ini saya sebut dengan wilayah komunikasi. Jadi ada beberapa orang yang tidak menganggap penting komunikasi, padahal saya katakan tadi banyak masalah-masalah rumah tangga yang aslinya sepele, tapi karena tidak komunikasi akhirnya menjadi salah paham. Sudah begitu, ketika berkomunikasi memberikan informasi kepada pihak yang salah. Misalnya begini, ada seorang laki-laki yang bermasalah dengan istrinya, tapi malah ngomongnya sama ibunya gitu loh. Nah, si ibu ini nggak ngerti apa-apa, akhirnya memberikan masukan-masukan yang jauh dari substansi persoalan, akhirnya menjadi rumit. Saya pernah menemukan perkara-perkara yang sepele tetapi menjadi berat sampai akhirnya terjadi perceraian hanya karena salah ngomong. Jadi berkomunikasinya kepada orang lain, bukan kepada pasangan asli gitu. Pada waktu itu kasusnya adalah seorang ibu yang pengen menikahkan putranya. Nah, yang berkomunikasi ke saya itu adalah istri atau menantu dari ibu ini, dari anak yang lebih tua. Datang ke tempat saya mengatakan bahwa dia atau suaminya ini secara ekonomi tidak cukup kuat. Karena tidak cukup kuat, akhirnya dia sebenarnya merasa keberatan ketika mertuanya menetapkan untuk mengadakan acara walimah itu, semua anaknya dibagi. Waktu itu 5 juta atau berapa setiap orang gitu loh. Harus nyetor kepada ibunya ini untuk mengadakan walimahan bagi putranya. Nah, si perempuan ini ngomong kepada saya bahwa saya nggak mampu, Ustaz. Maka saya bilang sama suami, ya saya nggak mampu. Ya. Selama ini nafkah yang diberikan suami hanya cukup untuk operasional harian, jadi belum ada yang bisa ditabung. Nah, ternyata pada hari pelaksanaan si istri ini jatuh sakit sehingga tidak bisa hadir. Nah, mertuanya akhirnya ngomong, ngapain kamu melihara istri seperti itu? Sudah nggak bantu ketika ada acara keluarga, pas ini malah nggak datang. Udah ceraikan saja. Gitu. Nah, si suami ini akhirnya pulang itu ngomong, bagaimana kalau kita bercerai? Padahal mereka sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nah, ketika si istri ngomong sama saya berharap suami saya itu ngomong sama mertua bahwa kita tidak bisa bantu karena memang nggak ada uang.
Kalau yang disalahkan saya sebagai istri kan jadi aneh. Wong saya tuh nerima uang dari suami, harusnya ibu itu malu kalau sampai anak ibu nggak bisa bantu. Karena apa? Berarti anak ibu nggak punya uang. Kok saya sebagai menantu yang disalahkan? Kecuali kalau saya diberi, saya punya tabungan banyak, saya habiskan untuk belanja, untuk foya-foya. Ini memang tidak ada yang bisa ditabung. Jadi yang salah suami ibu yang nggak punya uang, bukan saya nggak bisa nyimpan gitu loh. Lah kalau maknanya saya harus cari pinjaman atau saya malah harus bekerja untuk mendapatkan uang untuk bantu ibu waliman, jadi malah salah secara syariat. Kemudian saya juga kecewa karena suaminya bukannya membela, istri saya itu betul-betul sakit, nggak bisa datang, bukan karena tidak mau kumpul dengan keluarga, tapi malah mengiyakan. Akhirnya ribut, gitu ujung-ujungnya adalah mau bercerai. Nah, saya bilang kan ini sejak awal sebenarnya bisa dibicarakan yang hal seperti ini. Ada orang nggak mau berkomunikasi, ada yang berkomunikasi dengan cara yang salah. Ada yang mau berkomunikasi tapi kebingungan harus ngomong apa gitu loh. Nah di sini karena tadi sudah saya ceritakan surah Al-Qadhi itu di malam pertama sudah terjadi komunikasi, maka coba kita lihat apa yang dibicarakan oleh istri surah Al-Qadhi ini, karena ini menjadi poin-poin penting yang bisa kita pelajari dalam konteks memahami pasangan dalam keluarga. Yang pertama yang disampaikan oleh istri surah Al-Qadhi itu begini. Fa ini imra'atun gharibatun la ilma li bi akhlaqik fabayyin lima tuhibbu fa'atihi wa ma takrahu fa'jtabihi. Sesungguhnya aku adalah perempuan yang asing. Karena ceritanya kan baru kenal tadi siang nih ceritanya, ketemu, lihat, jatuh cinta, langsung dilamar, langsung diterima, langsung ijab kabul. Segitu mudahnya sebenarnya kalau masyarakat kita ngerti Islam dengan baik. Tiba-tiba malam ini kok saya jadi istrimu, kan saya belum kenal siapa kamu. Fa ini imra'atun gharibatun laka la ilma li bi akhlaqik. Sesungguhnya aku adalah perempuan yang asing yang belum kenal siapa kamu. Fabayyin li, maka terangkanlah kepadaku ma tuhibbu fa'atihi, apa-apa yang kamu sukai dalam sebuah pernikahan, nanti aku akan menjalankannya. Wa ma takrahu fa'jtabihi, dan apa yang kamu tidak sukai nanti aku akan tinggalkan dalam pernikahan kita. Ini adalah satu ungkapan untuk mengenali pasangan lebih jauh. Sebenarnya kamu itu siapa? Kebiasaan-kebiasaanmu itu bagaimana? Sifat dan karaktermu bagaimana? Harapan-harapanmu dalam pernikahan itu apa? Tolong terangkan. Yang terkumpul pada dua kalimat atau dua kelompok. Kamu tidak suka dan kamu suka. Pada kelompok yang kamu sukai, maka aku akan mencoba menjalankannya dalam pernikahan kita nanti. Pada kelompok yang tidak kamu sukai, aku akan berusaha untuk menghindarkannya. Aku berusaha untuk tidak melakukannya dalam pernikahan kita nanti. Jadi kalimat ini selain kalimat pembuka untuk mengenal sebenarnya kamu itu siapa sih? Selain itu kalimat ini juga mengindikasikan bahwa yang namanya orang menikah itu niatnya adalah untuk membahagiakan pasangan. Jadi menjalankan apa yang disukai pasangan dan meninggalkan yang dibenci itu adalah upaya untuk menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga ini. Jadi bukan orang-orang yang semau gue, pokoknya saya sukanya gini, lo suka nggak suka terserah, bukan begitu. Aku ingin rumah tangga kita ini bahagia, maka terangkanlah apa yang kamu sukai, aku akan kerjakan. Apa yang tidak kamu sukai, aku akan tinggalkan gitu loh. Ini diomongkan di malam pertama loh. Aku nggak suka kopi. Ya sudah, meskipun itu baru di roasting, mau itu dari Soviet mau apa, nggak suka selesai. Nggak usah ngomong, ini kopinya bagus loh. Pembicaraan sama kopi berhenti, saya nggak suka, titik. Saya sukanya apa? Teh. Ya suka, saya sukanya minuman herba, terserah. Jangan sampai menebak-nebak, wah ini kopinya bagus, baru dikirim. Ya coba, ini enak banget, saya sediakan untuk suami. Ternyata sediakan nggak disentuh, nggak suka kok. Saya di Solo itu punya adik yang punya perusahaan cake and bakery, roti, yang sudah punya 5 toko, karyawannya sudah di atas 100. Dan saya pernah menjadi direktur di situ, ya kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun. Hebatnya apa? Roti adik saya itu nyasarnya menengah ke atas. Jadi 1 biji harga 3.000 lebih. Kalau di pasar kan 1.000-an masih ada. Untuk ukuran yang sama bahkan kadang-kadang lebih besar. Dan sehari bikin itu varian itu sampai
varian yang pernah dibuat itu sampai 300-an lebih. Setiap bulan harus yang penjualannya kurang bagus dihilangkan dari daftar, dimunculkan lagi daftar baru dari R&D-nya. Hebatnya Pak, saya nggak suka roti gitu loh. Aneh, sampai hari ini saya nggak suka roti. Jadi kalau dikasih roti di meja saya, kemudian tidak saya makan. Saya nggak suka roti. Bukan saya bukan tidak menghargai, udah capek-capek dibelikan ternyata nggak dimakan. Karena kita belum berkomunikasi. Bu Puri sama Umu Aiman gitu ya, kita belum komunikasi gitu loh. Saya sukanya tradisional. Balung ketek, tahu balung ketek? Balung itu tulang, ketek itu kerak. Itu adalah apa namanya singkong yang diiris kecil-kecil kayak tulang itu kemudian dijemur, itu namanya balung ketek. Ada lagi moto maling, matanya pencuri. Moto maling itu ternyata apa? Kulit melinjo yang merah-merah itu kemudian dimasak itu. Ya yang gitu-gitu saya lebih suka. Saya roti rasa keju, rasa apa itu nggak bisa, lidah saya deso banget sih masalahnya gitu ya. Nggak bisa. Jadi nanti istri saya begitu dapat kiriman dari orang, ketika istri saya sakit datang roti banyak, mesti dikasih-kasih yang tetangga, nggak nunggu saya. Kenapa? Saya nggak suka gitu loh. Daripada nanti nunggu saya juga saya nggak makan, kasih-kasih yang tetangga aja. Itu dari komunikasi. Nah, coba kalau di malam pertama kita sudah ngelajari anak-anak kita nanti pranikah sudah ngajari kayak gitu, hari kedua ketiga nggak bingung karena dari pertama udah tahu suami saya istri saya itu sukanya ini nggak sukanya ini, itu sudah dibicarakan di malam pertama gitu loh. Maka saya katakan dari kita menghemat energi untuk menebak-nebak sebenarnya apa sih yang membuat suami saya bahagia, apa sih yang membuat istri saya bahagia, kan udah dibicarakan di malam pertama. Apa yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai. Jadi sekali lagi ini upaya untuk mengenali pasangan, sekaligus upaya untuk memetakan perjalanan, sehingga nanti energi kita nggak banyak tercurah hanya untuk salah paham gitu loh. Dan ini ngomongnya bukan kepada pacar, kepada suami atau istri, artinya buat apa ditutup-tutupi, langsung aja ngomong terus terang, toh hari-hari berikutnya untuk menambal yang kurang-kurang, bukan untuk saling menyalahkan. Sekaligus omongan ini menunjukkan bahwa orang menikah itu niatnya membahagiakan pasangan gitu loh. Bukan mau menang sendiri, bukan mau senang sendiri, terserah kamu bahagia atau tidak, yang penting saya seperti ini. Karena saya menemukan beberapa orang yang ketika ada masalah itu dia mengatakan, ya saya bisanya begini. Dia tidak berusaha untuk mengalah, tidak berusaha untuk mewujudkan harapan-harapan pasangannya. Makanya tadi saya bilang, mungkin pulang dari sini nanti bapak sama ibu ngomong gitu loh. Sebenarnya dulu kamu nikah dengan saya itu harapanmu apa sih gitu loh. Jangan-jangan umur kita tinggal berapa tahun belum bisa mewujudkan harapan pasangan gitu loh. Ada pernah kejadian di satu seminar, ada bapak-bapak kurang dewasa ya. Kan banyak bapak-bapak tapi kurang dewasa itu. Itu anak-anak yang terjebak dalam tubuh orang tua gitu loh. Usianya 50, kelakuannya anak 15 tahun gitu loh. Begitu diterangkan dia ngomong, wah apa sih materi-materi kayak gini nggak penting, saya sudah bahagia dengan pernikahan saya. Pematerinya pinter kan, mau udah pengalaman, panggillah ibunya, ibu bahagia menikah dengan bapak? Enggak, jadi dipermalukan depan orang banyak gitu. Jadi bapaknya merasa sudah membahagiakan, istrinya di depan orang banyak, enggak, selesai, malulah dia. Loh ini jangankan konsumsi orang umum, para ustadz saja kadang-kadang mengkaji tema-tema kayak gini tuh nggak telaten. Jadi pasien saya itu bukan hanya orang umum preman-preman, ustadz-ustadz itu juga banyak yang bermasalah. Yang ngomong sama istrinya pada waktu hamil anak ketiga, aku nikah lagi itu ustadz gitu loh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.